Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ibrahim dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan dasar akuntansi yang sedang kita pelajari pada semester ganjil ini. Untuk itu, simak terus video penjelasan ini sampai selesai. Mengapa sih kita perlu belajar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi sebelum nanti kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian harus tahu dulu dan harus paham tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi ini adalah suatu persamaan yang menggambarkan tiga posisi, yaitu aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Kegunaannya apa? Kegunaan daripada persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya dua golongan rekening ataupun akun. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perubahan unsur atau posisi kegunaan perusahaan, yakni perubahan posisi harta aktiva atau aset, hutang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas perusahaan. Untuk rumus sendiri, rumus dari dasar akuntansi secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau aktiva kurang hutang sama dengan modal. Setelah mendengar penjelasan yang telah saya jelaskan, di sini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu contoh kasus mengenai materi persamaan dasar akuntansi yang akan saya gambarkan sebagai berikut. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari debit dan kredit, di mana kalau untuk debit itu berada di sebelah kanan, sedangkan untuk kredit terdapat di sebelah kiri. Kalau untuk debit itu terdiri dari uang kas, piutang, persediaan barang, perlengkapan, dan peralatan serta kendaraan, tanah, dan bangunan. Kalau untuk kredit itu terdiri dari hutang jasa, hutang usaha, dan modal pemilik. Untuk contoh kasusnya seperti ini. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pak Aldi membuka usaha dengan mengeluarkan modal sebesar 200 juta. Pada tanggal 4 Februari, ia mengeluarkan uang sebesar 50 juta untuk membeli mobil truk seharga 150 juta dan sisanya itu dicicil sebesar 100 juta. Bukan hanya itu, Pak Aldi juga berhutang pada toko komputer sebesar 20 juta untuk peralatan kantor. Dari kasus yang saya jelaskan tadi, itu akan saya masukkan dalam tabel sebagai berikut, yaitu di mana dia terletak di sebelah kiri kalau untuk kredit, sebelah kanan kalau untuk debit. Nah, kalau debit kan terdiri dari uang kas, perlengkapan, peralatan, piutang, ada juga kendaraan, tanah, bangunan. Nah, kalau dia kredit berarti dia terdiri dari hutang jasa, hutang barang, hutang usaha, dan juga modal dari pemilik. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa Pak Andi memiliki uang sekitar 200 juta yang dijadikan sebagai modal. Nah, berarti uang 200 juta itu kita masukkan pada debit dan kredit. Nah, di sini juga Pak Andi membeli truk seharga 150 juta. Namun di sini Pak Andi mengeluarkan uang 50 juta dari uang kas, sedangkan 100 jutanya itu diutang ke dealer. Nah, kalau untuk itu berarti uang 100 juta dan 50 juta itu termasuk dalam kredit. Nah, di sini juga Pak Aldi menghutang barang atau komputer pada toko komputer seharga 20 juta. Nah, berarti uang 20 jutanya itu kita masukkan ke kredit. Nah, di sini kalau dihitung nilai debit itu harus sama dengan nilai kredit. Nah, kalau debit kita hitung 200 ditambah 150 ditambah 20 itu senilai 370 juta. Nah, sedangkan kalau kredit kalau dihitung itu 200 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 20 itu senilai 370 juta. Nah, jadi di sini telah terbaca bahwa nilai debit dan kredit itu sama. Nah, di sini kalau misalkan dia
aset, berarti aset yang dimiliki oleh Pak Aldi di sini yaitu uang kas, kendaraan, dan juga peralatan. Nah, sedangkan kalau untuk di kredit, Pak Aldi ini dia kalau misalnya modal yaitu uang 200 juta dan juga 50 juta. Nah, sedangkan kalau hutang atau kewajiban di sini Pak Aldi memiliki hutang pada dealer senilai 100 juta dan juga pada toko komputer 20 juta. Jadi kesimpulannya, kalau di debit, seluruh akun aktiva saldo normal selalu di sebelah debit. Sedangkan kalau kredit, seluruh akun modal saldo normalnya itu selalu di kredit. Untuk analisa transaksi aktiva debit, aktiva bertambah selalu dicatat di sebelah debit. Kalau dia kredit, aktiva berkurang selalu dicatat di sebelah kredit. Kalau untuk analisa hutang, kalau dia di debit, hutang berkurang selalu dicatat di sebelah debit. Kalau untuk kredit, hutang bertambah selalu dicatat di sebelah kredit ataupun di sebelah kiri. Kalau analisa transaksi modal, kalau dia berada di sebelah kanan atau debit, modal berkurang selalu dicatat di sebelah debit. Kalau untuk kredit, modal bertambah selalu dicatat di sebelah kredit. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.